Pagi ini Tuhan taruh tema di dalam hati saya dengan satu judul, jangan khawatir, masih ada Tuhan. Gitu ya. Terambil dari Matius pasal yang ke-6, 31 sampai 33 ya. Oke. Atau 31 aja dulu ya, 31 dulu saya bacakan, nanti 32 dan 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat yang ke-33, di situ dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sangat konsen sekali dengan yang namanya kekhawatiran atau yang namanya ketakutan, kecemasan, entah apa saja yang kita istilahkanlah tentang kekhawatiran itu. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus sudah berkali-kali mengingatkan, tidak hanya puluhan kali, tidak hanya ratusan kali, bahkan ribuan kali. Beribu kali Tuhan bicara tentang kekhawatiran, tentang ketakutan. Ya, yang berulang kali disampaikan kepada para muridnya. Tentu juga kepada gerejanya hari ini. Yaitu Bapak Ibu, Saudara, dan saya juga pada hari ini. Untuk tidak perlu kita khawatir yang berkelebihan. Untuk tidak perlu kita takut tentang apapun juga, baik yang terjadi saat ini, yang sedang kita hadapi hari ini, yang sedang kita lihat hari ini, yang sedang kita dengar hari ini, bahkan yang sedang mungkin saja yang sedang kita hadapi hari ini. Lebih-lebih peristiwa demi peristiwa yang akan terjadi hari esok sekalipun. Apa yang kita lihat hari-hari ini yang membuat ketakutan, yang membuat kekhawatiran di dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan gerejanya, dalam kehidupan jemaatnya. Peperangan terjadi apalagi kekeringan di mana-mana. Cuaca perubahan yang berubah-ubah. Bahkan sekarang nih ada begitu banyak modus penipuan yang semakin canggih. Musibah alam, longsor di mana-mana. Penindasan di mana-mana. Diskriminasi di mana-mana. Diskriminasi terjadi di depan mata kita sendiri. Diskriminasi terjadi di depan gereja-gerejanya sendiri. Wow, betapa menakutkan. Setiap mata yang melihat, setiap telinga yang mendengar. Bahkan isu tentang persiapan pemilihan umum di 2024 dikatakan akan disertai dengan SARA, disertai dengan berbagai macam nanti akan gejolak-gejolak politik yang semakin memanas. Ini adalah sesuatu yang kita dengar dan kita lihat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Ya. Belum lagi pasca pandemi yang kita hadapi 3 tahun lebih, kita seperti dikurung, kita tidak bisa dibuat bergerak, kita tidak bisa dibuat untuk melakukan apapun selama 3 tahun. Nah, sekarang agak longgar, sekarang berubah menjadi endemi, ya kan? Tapi orang nomor 1 kita di Indonesia sempat memberikan sebuah pernyataan begini di dalam sebuah pidatonya, bahwa memang pandemi sudah selesai, tetapi
Sekarang ini manusia diperhadapkan dengan yang namanya resesi. Itu pernyataannya Pak orang nomor 1 sendiri loh Bapak Ibu. Ya, orang berpikir oh enak, udah tenang, damai, udah selesai ya Bapak Ibu, pandemi udah beres, udah jadi endemi. Tapi orang nomor 1 katakan sekarang ini bangsa kita ini sedang diperhadapkan dengan yang namanya resesi, krisis pangan, krisis energi, hingga pada kenaikan harga bahan pokok. Ini ceritanya pagi ini saya lagi ibu istri saya pesan ayam di pasar Bapak Ibu. Ya kan? Pesan ayam di pasar harganya sekian. Begitu sampai di rumah dia ngomong gini, "Pak, besok harganya berubah ya." Waduh. Belum 1 minggu. Baru hitungan menit, baru hitungan jam loh. Bisa berubah harganya Bapak Ibu coba. Aduh, coba ini deh. Harga bahan pokok naik. Dan itu terjadi loh di berbagai negara di dunia. Harga jelai, gandum, minyak, beras. Makanya kalau kita beli roti sekarang, beli gandum di Indomaret, di Alfamart, di toko-toko, semuanya pada naik Bapak Ibu. Makanya saya bertanya-tanya loh, kok berubah harganya? Loh iya, berubah. Tidak ada yang abadi harganya terus berubah. BBM, harga mineral, harga tanah, rumah pada ganti semua harga Bapak Ibu Saudara. Bahkan berita yang diekspos oleh Dana Moneter Internasional IMF. Saya sempat ikut baca itu pernyataannya. Mereka berkata bahwa kalau ada 200 negara di dunia, ya kan, dikatakan bahwa akan terjadi ya, mereka membuat sebuah ramalan bahwa sepertiga ekonomi global dunia akan ambruk katanya. Ya kan, ini yang ahli-ahli di sini ada Pak Edi yang lebih paham ini. Saya ikut-ikut sedikit berita-berita supaya ada sedikit juga paling tidak kita tahu perkembangan di bangsa kita dan di dunia sekarang ini. Ya. Dikatakan bahwa mereka memberi ramalan bahwa sepertiga ekonomi global dunia akan ambruk. Berarti kalau ada 200 negara di dunia, berarti ada sekitar 60 sampai 70 negara di dunia akan mengalami yang namanya resesi. Menurunnya tingkat pembeli dan anjloknya ekonomi dunia dan negara. Dan kalau itu terjadi, hilangnya terus lapangan pekerjaan. Perusahaan tidak dapat beroperasi sebab besarnya biaya operasionalnya. Kelaparan di mana-mana, tangisan anak kecil terdengar pasti dari sudut-sudut kota. Anak-anak putus sekolah, negara-negara besar yang ratusan juta penduduknya sedang dihantui ketakutan. Akan dihantui dengan yang namanya ketakutan dan dengan kecemasan. Ya. Karena mereka memutar otak bagaimana caranya, bagaimana supaya ekonominya boleh kembali kepada posisi dalam titik aman. Tapi saya tetap percaya, nih ada Tuhan dalam hidup kita. Nih ada Yesus dalam hidup kita. Udahlah, apapun yang terjadi di luar sana. Apa yang kita lihat hari ini, situasi ekonomi, situasi bangsa hari ini. Kalaupun itu menimbulkan ketakutan, tapi kalau ada Yesus dalam hidup kita, kita pasti aman. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33, Bapak Ibu Saudara. Yesus sedang berbicara dengan para muridnya yang bersama-sama dia dalam pelayanan. Sebab Tuhan tahu bakalan apa yang terjadi kepada para muridnya. Manakala kondisi di depan yang tidak atau yang memungkinkan kekhawatiran dalam kehidupan mereka. Para murid di mana mereka akan menghadapi begitu banyak orang nanti ke depan yang akan ikut berbondong-bondong untuk bertemu dengan Yesus. Dan mereka yang berbondong-bondong datang kepada Yesus adalah orang-orang yang sedang membutuhkan makanan,
sedang membutuhkan minuman, sedang membutuhkan uluran sentuhan tangan kasih Tuhan. Dan Tuhan tahu hal itu, bahwa mereka terbatas. Dan sehingga Tuhan berpesan kepada mereka, istilahnya gini, nah, kelak kalau kamu menghadapi keadaan kayak begini ya, istilahnya gini, Tuhan ngomong, jangan khawatir ya, jangan khawatir. Pokoknya selagi aku ada, kata Tuhan, selagi aku ada di situ, semua aman. Semua beres. Dan kalau kita melihat di pasal selanjutnya ya, itu pasal 14, 15, 16 di Matius itu kan akhirnya para murid menghadapi orang banyak yang begitu luar biasa berbondong-bondong kan, untuk mau memerlukan sentuhan belas kasihan Tuhan kan. Nah, nanti saya akan sampaikan lebih jauh. Ya. Nah, saat ini mengapa kita tidak boleh khawatir? Yang pertama, ini yang saya dapat sih, ya. Kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena Bapa kita di sorga tahu persis apa yang kita perlukan. Karena Bapa kita di sorga tahu persis apa yang kita perlukan. Matius pasal 6 ayat 31 dan 32. Ya. Di situ dikatakan, ya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32. Semua itu dicari, ya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Ternyata yang kita cari, yang orang cari, Alkitab katakan, Yesus ngomong, semua orang yang tidak mengenal Tuhan itu dicari, bro. Akan tetapi, ini bedanya. Akan tetapi Bapamu yang di sorga, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada, yang membuat 5 ketur roti, 5 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang, yang membuat orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berkata-kata, yang membuat orang yang terikat dibebaskan, orang berdosa diangkat hidupnya, orang yang gagal dibuat berhasil. Dikatakan bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, itulah sebabnya bagian kita yang perlu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang yang telah mendapatkan label sebagai orang Kristen atau sebagai pengikut Tuhan, adalah berdoa kepada Tuhan. Menyampaikan secara rinci apa yang menjadi kekhawatiran itu kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Firman Allah berkata di sana, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab apa? Sebab Ia yang memelihara kamu. Ia di sini adalah menuju kepada Yesus Kristus yang sebentar lagi nanti kita akan merayakan di dalam Jumat Agung. Dan kita nanti akan merayakan juga tentang pasca kebangkitannya, tentang kekuasaannya, kedahsyatannya Yesus itu. Dikatakan serahkan ajalah kepada Dia. Apa yang telah terjadi hari ini, apa yang kita lihat hari ini di bangsa kita, di negara kita, di sekitar kita, bahkan secara lebih luas di dunia, Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Cukup yang kamu lakukan, serahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan tidak menghendaki seorang pun hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Makanya saya bilang Tuhan begitu konsen sekali dengan yang namanya kata khawatir, tentang kata takut.
Ribuan kali Tuhan sudah bicara di dalam Alkitab. Bapak Ibu, saya bukan orang yang tidak ada khawatir. Saya bukan orang yang tidak ada ketakutan. Melihat situasi dan kondisi pelayanan di mana-mana yang saya lihat, terjadi ini. Tapi aku bersyukur kepada Tuhan. Jauh-jauh hari Tuhan sudah taruh hikmat di dalam hidup saya untuk membangun sebuah komunikasi yang aktif. Untuk membuat suatu hubungan yang baik dengan masyarakat, dengan lingkungan. Karena Tuhan mau katakan, engkau harus menjadi berkat di lingkungan. Engkau harus menjadi terang di lingkungan. Engkau harus menjadi garam di lingkunganmu, di mana aku taruh kamu. Malah justru Pak Syukur malah dituduh sebagai pengurus RT dan RW di lingkungan kami. Kan lucu. Jadi kalau ada apa-apa mereka semua malah datang ke sini dan berkonsultasi, komunikasi yang baik, ya kan? Nah, ini adalah berkat ketika kita menjadi garam dimanapun kita berada. Kita tak usah takut, tak usah khawatir. Terus jalan aja bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalah kita semua, untuk masalah bangsa kita, untuk masalah tempat-tempat ibadah orang berkumpul menyembah Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Kemarin saya didatangin oleh pihak keamanan untuk koordinasi acara Jumat Agung dan Paskah. Untuk mereka dikirim dari Polres untuk pengamanan. Karena biasa di tempat ini kalau ada acara-acara besar dari Polsek, dari Polres, Polsek, dan juga dari pihak TNI untuk datang untuk mengkawal. Ya, ini siapa sih Pak Syukur ini? Ini bukan Tuhan, nggak mungkin. Nggak mungkin bisa terjadi. Semua karena Tuhan, semua karena Yesus, semua karena Yesus. Dahsyat Pak Syukur. Thank you, Ibu Cerika. Ya. Jadi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu kok. Saya juga ngomongin pelayanan ini, yang punya Tuhan kok. Saya cuma hanya manajerialnya, memanajerialkan kok. Ya kan? Yang ngatur semuanya Tuhan. Jadi udah santai aja. Ya kan? Ya. Karena itu Yesus pernah berkata Matius 18, 19 dan ke-20. Aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas juga di sorga. Ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang, ini cuma dua orang loh, apalagi kalau banyak orang, dua orang sepakat loh, disepakat di dunia ini, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi bagian kita, ya sudah doa aja. Kita mau buat apa lagi coba? Kita mau kerjakan apa lagi kalau bukan senjata kita dengan doa? Doa dan doa, doa dan doa dan doa, Bapak Ibu. Ya, kami melihat perkembangan dan Gloria Ministry di Mojokerto di bawah bimbingan GM Jakarta dan Surabaya, ya. Oleh berkat pertolongan Tuhan, anak-anak kita semuanya semua berjalan studi mereka dengan baik, kebutuhan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Setiap kali mereka menerima bantuan setiap bulan, mereka sangat bersuka cita sekali, senang sekali. Apalagi kalau tetap setiap minggu kedua mereka sudah tahu, wah ini ada pembagian
subsidi beasiswa ini. Mereka semua datang semua. Mereka berdoa di gereja, mereka memuji Tuhan, mereka bersyukur, mereka mendoakan para donaturnya, mereka mendoakan para sponsornya, mereka mendoakan karena mereka sangat bersuka cita menerima berkat yang dikirim ya oleh GM Board Nasional dan para dermawan-dermawan yang membagikan hartanya, membagikan uangnya kepada orang-orang yang membutuhkan di daerah-daerah. Ya. Nah, jadi ketika kita sepakat semua pengurus di Board Nasional ini, mulai dari pusat sampai ke daerah, kita semua sepakat terus berdoa, sepakat terus untuk menyerahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemajuan Gloria Ministry, berkaitan dengan segala kebutuhan Gloria Ministry. Maka saya percaya ketika Yesus ada di dalam Gloria Ministry, ketika ada Yesus yang akan memimpin Gloria Ministry, maka saya percaya tidak akan kekurangan, bahkan berkelimpahan, bahkan diberkati untuk lebih lagi, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena kita punya Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang sedang kita khawatirkan. Ya sudah, kita serahkan semua kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena kekhawatiran membuat manusia tidak mengerti rencana Tuhan. Kekhawatiran membuat manusia tidak mengerti rencana Tuhan. Pernah enggak, Bapak Ibu pernah ya kita baca ya, Matius pasal 14 ayat 15 dan 16. Di sana dikatakan kisahnya gini, menjelang malam, saya baca aja, saya simpulkan saja. Menjelang malam, murid-muridnya kan datang sama Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan harus sudah mulai malam. Tuhan Yesus, tolong suruh orang banyak itu pulang. Gitu kan? Suruh orang-orang itu pulang ya Tuhan. Karena kita nggak bisa memberi mereka makan. Ini orang yang khawatir, orang yang takut. Dia nggak mengerti rencana Tuhan. Dia tidak tahu rancangan Tuhan. Dia tidak tahu apa yang menjadi visi misi daripada Tuhan. Dia terbelenggu dengan yang namanya kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan. Kan Tuhan ngomong tadi kan, kalau aku ada di situ semua beres kok. Tapi kenapa kamu harus menyuruh mereka pulang? Kenapa kamu harus suruh mereka untuk pergi dalam kondisi lapar loh? Dalam kondisi membutuhkan makanan. Orang-orang lapar, orang-orang miskin, orang yang sedang membutuhkan jamahan kasih daripada Tuhan. Ini para murid ini, itu mereka pengaruhi Yesus. Mereka mempengaruhi Yesus, suruh mereka pulang. Suruh mereka pulang, karena kita nggak bisa memberi mereka makan. Ini didorong oleh apa? Oleh ketakutan kan? Oleh kekhawatiran yang luar biasa. Sampai akhirnya, sampai dia menggugat Tuhan loh. Dia gugat Tuhan loh. Dia suruh Tuhan, suruh mereka pulang. Tuhan bilang apa? Ayat yang ke-16, Yesus ngomong apa? Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Harus memberi mereka makan. Orang yang khawatir, dia tidak mengerti rencana Tuhan. Dia gagal untuk memahami timingnya Tuhan. Dia gagal untuk memahami waktunya Tuhan. Orang yang khawatir, yang dihantui dengan ketakutan dan kekhawatiran, dia tidak mengerti, dia tidak pernah masuk di dalam kairosnya Tuhan. Dan banyak hal yang akan terlewat dalam hidupnya. Ada banyak musim, ada banyak hal-hal besar yang akhirnya lewat begitu saja dalam hidupnya. Kenapa? Itu difaktoring hanya satu masalah ketakutan. Waktu saya ditaruh hati saya untuk membangun yang namanya gedung pertemuan, aula pertemuan, parkiran dan gedung pertemuan, itu kita dari nol, tidak punya apa-apa. Tuhan suruh syukur, waktunya harus beli tanah, dan setelah dibeli tanah harus bangun parkiran, dan setelah itu nanti tidak hanya parkiran, bangun, kasih tingkat 2 untuk pertemuan. Waktu itu, andai kata aku ketakutan,
untuk bagaimana ini nanti biayanya Tuhan. Bagaimana ini nanti Tuhan? Bagaimana ini nanti Tuhan? Bagaimana ini nanti Tuhan? Apa yang aku harus ini nanti Tuhan? Apa yang ini Tuhan? Apa yang ini Tuhan? Habis sudah, waktunya akan terlewat. Puji Tuhan, hari ini gedung pertemuan ini sudah selesai. Walaupun masih ada 1-2 bagian yang belum, tetapi perlahan-lahan waktu berjalan satu demi satu Tuhan selesaikan secara sempurna. Haleluya, Cerita yang selalu juga mendoakan, mensupport Mojokerto. Aduh, pokoknya kalau doa, Cerita masuk peperangan, oke. Malaikat di sorga bersorak-sorak, sorga terbuka. Tuhan selesaikan semua, luar biasa. Ini semua karena Tuhan berkenan kepada orang-orang yang tidak hidup di dalam ketakutan, tapi menangkap momennya Tuhan, menangkap firman-Nya Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang kepada mereka, kamu harus beri mereka makan. Tidak boleh, kamu harus suruh mereka pulang. Manusia, ketakutan tidak hanya membuat manusia menjadi bodoh loh, tapi juga membuat manusia tidak mengerti rancangan Tuhan. Ya, yang ketiga, bahkan ada tambahan, bahkan lebih 12 bakul. Ya, memberi makan 5.000 orang, memberi makan juga 4.000 orang, semua lebih, tidak ada yang kurang. Diberkati semua apa yang menjadi kebutuhan mereka. Pokoknya selagi ada Tuhan, semua beres deh. Yang ketiga, kalau kita mau keluar dari kekhawatiran, maka yang harus kita lakukan, yang ketiga, mencari dahulu kerajaan Allah. Ayat ini merupakan ayat favorit saya, Pak, Ibu, waktu saya sekolah Alkitab. Sampai ayat itu Matius pasal 6:33 itu tak tulis di atas ini, apa namanya itu, di atas tempat tidur saya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan kepadamu. Ya. Mencari kerajaan Allah artinya begini, sederhana sekali. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, itu kerinduan kita terus menerus setiap hari, setiap waktu. Terus menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan di setiap langkah kita. Di setiap yang kita buat, kita menyenangkan hati Tuhan. Kita mengerjakan segala sesuatu, fokusnya, golnya kita cuma satu, menyenangkan hatinya Tuhan. Melayani di Gloria Ministry hanya menyenangkan hati Tuhan. Mau koordinir anak-anak di Gloria Ministry di Mojokerto hanya menyenangkan hati Tuhan. Menjadi berkat bagi orang lain hanya menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan memberikan berkat berlebih dalam hidup saya, itu tandanya supaya aku menyenangkan hati Tuhan. Supaya aku berbagi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Ini yang Tuhan kehendaki hari-hari ini. Dalam kehidupan gerejanya dan anak-anak Tuhan yang sudah diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan Tuhan. Dan bicara kebenaran. Berarti kita bicara, kita hidup di dalam kekudusan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, menjaga supaya kita tidak istilahnya jatuh dalam dosa itu tidak mudah. Ya. Tidak mudah. Apalagi ya kita sudah melakukan secara baik, kita menyampaikan sesuatu dengan motivasi baik, masih kita disalahkan. Bahkan mungkin kita dihina, dilecehin, ya kan? Aduh, rasanya kepingin mau balas deh. Rasanya kepingin mau, gitu ya. Tapi kita ingat lagi, enggak. Aku mau melakukan kebenaran. Aku melakukan kebenaran. Aku mau hidup kudus. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi,
Kalau kita mau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kebutuhan, segala sesuatunya, apapun yang kita khawatirkan, Tuhan bilang, aku akan tambahkan kepadamu. Ditambahkan kepada kita.